Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tugas middle test mind mapping dari dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS, MSOS. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar dari kelas 21C dengan NIM 210104030062. Selanjutnya kita akan membahas beberapa materi ilmu komunikasi. Yang pertama, pengertian ruang lingkup hakikat, urgensi dan relasi ilmu komunikasi dakwah. Kedua, proses komunikasi. Ketiga, sejarah perkembangan komunikasi. Keempat, prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi Islam. Kelima, model komunikasi. Keenam, jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Langsung masuk pengertian ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Biasanya diakhiri dengan suatu hasil yang disebut sebagai efek komunikasi. Komunikasi yang merupakan komunikasi sosial terkait dengan hubungan antar manusia di dalamnya. Di sana mempelajari pernyataan antar manusia yang bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol yang memiliki arti. Esensinya adalah kesamaan makna atau pengertian di antara mereka yang berkomunikasi. Menurut para ahli, Carl Hopland mengatakan bahwa ilmu komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu upaya yang sistematis dalam merumuskan secara tegas mengenai asas-asas penyampaian informasi dan pembentukan pendapat serta sikap. Kedua, Harold D. Laswell mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi harus mencakup kelengkapan dari unsur-unsur komunikasi sehingga menjadi efektif diterima. Unsur-unsur tersebut terdiri dari A. Komunikator, short sender komunikator. B. Pesan atau message. C. Media, channel atau saluran. D. Komunikan. E. Efek, impact, efek atau influence. Ruang lingkup hakikat ilmu komunikasi. Ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai keterampilan praktis dan bahkan sebagai seni adalah komunikasi insani, human communication atau komunikasi antar manusia, bukan komunikasi antara manusia dengan hewan maupun komunikasi antar hewan. Urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi dan dakwah sangatlah memiliki hubungan yang erat, terutama dalam cara penyampaian pesan dan informasi dan keagamaan kepada umat manusia. Baik dari segi metode penyampaian pesan atau informasi, dakwah dan tabligh memiliki bentuk berupa kitabah jurnalis, kitabah retorika, ilm drama atau sinetron. Proses komunikasi. Pengertian komunikasi secara etimologis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kata sama yang dimaksudkan adalah sama makna, sehingga dalam pengertian ini komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikan itu. Dengan kata lain, jika orang-orang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikannya itu, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif. Secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia. Unsur-unsur komunikasi. 1. Source atau sumber adalah apa-apa yang ada dalam benak seseorang, baik berupa ide, pemikiran, gagasan, peristiwa atau kejadian, pengetahuan, dan lain-lain.
yang semua itu hasil dari persepsi, pantauan, dan pemaknaan indera kepada yang ada di sekelilingnya, yang kemudian disimpan dalam kotak hitam di kepala dan disebut dengan ideasi. 2. Komunikator, yakni orang pertama kali menyampaikan pesan. Encoder adalah istilah lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan komunikator. 3. Message adalah pesan, baik berupa kata, lambang-lambang, isyarat, tanda-tanda, atau gambar yang disampaikan. Keempat, komunikan adalah orang yang menerima pesan. 5. Destination adalah tujuan yang ingin dicapai dari proses komunikasi. 6. Medium adalah alat-alat yang digunakan untuk berkomunikasi agar hasil komunikasi dapat mencapai sasaran yang lebih banyak dan luas. 7. Feedback adalah tanggapan atau umpan balik atau jawaban atau respon komunikan kepada komunikator. 8. Efek adalah perubahan yang terjadi di pihak komunikan sebagai akibat dari diterimanya pesan melalui komunikasi. Proses komunikasi. Proses komunikasi primer. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, sinyal, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya, yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Lambang bahasa yang paling banyak dipergunakan dalam komunikasi karena hanya bahasalah yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang yang abstrak sekalipun. Proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua pasca penggunaan lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam di tempat yang relatif jauh atau berjumlah banyak. Surat, telepon, telex, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film adalah media kedua yang digunakan dalam komunikasi. Tingkatan proses komunikasi. Menurut Dennis McQuell, secara umum kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 tingkatan. 1. Komunikasi intrapribadi. 2. Komunikasi antarpribadi. 3. Komunikasi dalam kelompok. 4. Komunikasi antar kelompok atau asosiasi. 5. Komunikasi organisasi. 6. Komunikasi dengan masyarakat secara luas. Hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan komunikasi dapat mempersulit penyampaian pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang disampaikan, serta mempersulit memberi umpan balik. Umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi sebagai berikut. 1. Hambatan personal. 2. Hambatan kultural. 3. Hambatan fisik. 4. Hambatan lingkungan. Sejarah dan perkembangan komunikasi. Pengertian komunikasi secara etimologi ini memberi pengertian bahwa komunikasi yang dilakukan hendaknya dengan lambang-lambang atau bahasa yang mempunyai kesamaan arti antara orang yang memberi pesan dengan orang yang menerima pesan. Karena komunis di sini bisa saja diberi arti dengan sama makna atau sama arti, sehingga lambang-lambang yang diberikan itu merupakan milik bersama antara orang yang memberi lambang dengan orang yang menerima lambang. Jadi jika komunikasi itu menggunakan lambang atau bahasanya tidak dimengerti oleh yang menerima, maka itu bukanlah komunikasi yang efektif. Sejarah ilmu komunikasi.
Ada pendapat mengatakan bahwa sejarah ilmu komunikasi tumbuh melalui 3 jalur atau jalan, yakni publistik, jurnalistik, dan retorika. Ilmu komunikasi secara tradisional berkembang dari akar yang kuat, yaitu retorika yang secara sistematis dan metodologis dipelajari, diteliti, dan dipraktikkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian dilanjutkan oleh Demosthenes, Cicero, dan lain-lain. Maka para cendekiawan mempelajari dan menelitinya. Kegiatan ini kemudian menimbulkan peristilahan menurut bahasa negara masing-masing seperti 1 di Inggris, 2 di Prancis, 3 di Netherlands, 4 di Jerman, 5 di Amerika. Kemudian perjalanan selanjutnya ilmu komunikasi bisa ditelusuri dari arah jurnalisme dan akan dibahas secara berurutan mulai dari masa Benjamin Franklin, Robert Lee, Harold de Lasswell, dan Wilbur Schramm. 1. Masa Benjamin Franklin. Jurnalis dianggap sebagai seni di antara tahun 1700 sampai 1870. 2. Masa Robert Lee. Jurnalis sebagai ilmu sosial di antara tahun 1870 sampai 1930. 3. Masa Harold de Lasswell. Jurnalis menjadi komunikasi masa antara tahun 1930 sampai 1950. 4. Masa Wilbur Schramm. Komunikasi masa menjadi ilmu komunikasi antara tahun 1950 sampai sekarang. Perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yang sering kita pelajari ini adalah salah satu disiplin yang masuk dalam kelompok ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi dalam 4 periode. 1. Periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. 2. Periode pertumbuhan ilmu komunikasi yaitu antara tahun 1900 sampai Perang Dunia II. 3. Periode konsolidasi yaitu setelah Perang Dunia II sampai tahun 1960-an. 4. Periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960 sampai sekarang. Hal-hal yang mempengaruhi komunikasi. Menjelang abad ke-20 telah terjadi revolusioner hampir dalam segala bidang. Perkembangan dalam hampir segala bidang ini mempengaruhi pula perkembangan komunikasi. Perkembangan itu yakni 1. Bidang transportasi, 2. Bidang penduduk, 3. Bidang energi, 4. Bidang teknologi. Prinsip komunikasi umum maupun Islam. Prinsip komunikasi adalah penjabaran lebih jauh dari hakikat atau definisi lain. Ini diperlukan untuk lebih memahami karakter dan asumsi dalam komunikasi. Istilah prinsip sendiri tidak selalu digunakan oleh para ilmuwan komunikasi untuk menyebut objek yang sama. Istilah lain untuk prinsip komunikasi adalah asumsi komunikasi, Gudikon, Kim, dan lain-lain. Didi Mulyana menyebut ada 12 prinsip komunikasi, antara lain satu, komunikasi adalah proses simbolik. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. 3. Komunikasi punya dimensi isi dan hubungan dimensi isi makna. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistematik. 8. Pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap efektivitas komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. 10.
komunikasi bersifat sinambung, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat reversibel. 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi Islam. Dalam berkomunikasi, Islam juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan, sehingga komunikasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak menimbulkan rasa kekecewaan atau rasa iri hati. Satu, prinsip ikhlas. 2, prinsip kejujuran. 3, prinsip privasi. 4, prinsip selektivitas dan validitas. 5, prinsip pahala dan dosa. 6, prinsip pengawasan. 7, prinsip saling mempengaruhi. Jalaluddin Rahman menyimpulkan ada 6 prinsip komunikasi yang didapat dari Al-Quran. 1. Qaulan syadida. 2. Qaulan baligha. 3. Qaulan maisyura. 4. Qaulan layyina. 5. Qaulan karima. 6. Qaulan ma'rufa. Model-model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model adalah tenaga kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Macam-macam model komunikasi. 1. Model SR. 2. Model Aristoteles. 3. Model Laswell. 4. Model Shannon dan Weber. 5. Model Scrum. 6. Model Nelcam. 7. Model Berlo. Fungsi dan manfaat model-model komunikasi. Pertama, melukiskan proses komunikasi. Kedua, menunjukkan hubungan visual. Ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. 2. Komunikasi nonverbal. 3. Komunikasi formal. 4. Komunikasi informal. 5. Komunikasi nonformal. 6. Komunikasi langsung. 7. Komunikasi tidak langsung. 8. Komunikasi berdasarkan maksudnya. 9. Komunikasi internal. 10. Komunikasi eksternal. 11. Komunikasi berdasarkan jumlah komunikan dan komunikator. 12. Komunikasi berdasarkan peranan individu. 13. Komunikasi jaringan kerja. 14. Komunikasi ajaran informasi. 15. Komunikasi visual. Bidang komunikasi. 1. Komunikasi sosial. 2. Komunikasi organisasi atau manajemen. 3. Komunikasi bisnis. 4. Komunikasi politik. 5. Komunikasi internasional. 6. Komunikasi antar budaya. 7. Komunikasi pembangunan. 8. Komunikasi tradisional.
konteks komunikasi. 1. Komunikasi intrapersonal. 2. Komunikasi interpersonal. 3. Komunikasi kelompok kecil. 4. Komunikasi organisasi. 5. Komunikasi publik. 6. Komunikasi antar massa. 7. Komunikasi lintas budaya. Berakhirlah sudah penyampaian materi dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.